Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang kami hormati Ibu Rina Sari, selaku Ketua Jurusan Sastra Inggris, yang kami hormati segenap panitia lecture series yang ke-13. Kemudian yang kami hormati Bapak Zaidi, selaku narasumber yang kedua. Salam kenal ya Bapak ya, secara virtual. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa banyak sharing di sini. Dan tak terlupakan seluruh peserta, Bapak Ibu dan adik-adik peserta lecture series pada siang hari ini. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Ilahi Robbi, karena atas limpahan rahmatnya mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat meskipun akhir-akhir ini banyak sekali berita duka. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat dalam lindungan Allah, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan, karena di masa sekarang ini yang paling penting adalah sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena petunjuk beliau, arahan beliau, kita semuanya bisa ada pada zaman saat ini. Langsung saja, terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang sangat besar ini, karena bisa berbagi, bisa sharing bareng di acara lecture series pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang teori Skopos dalam penerjemahan. Apa sih sebenarnya teori Skopos itu, gitu kan? Kemarin juga Pak Agwin tanya, apa Bu Skopos itu? Mungkin kalau bagi dosen apa ya Skopos itu, kayak mirip-mirip dengan Scopus gitu kan? Kalau dosen-dosen tahunya Scopus, indeks Scopus, karena kita publikasi juga publikasi Scopus. Tapi ternyata teori Skopos ini berbeda sekali, yang mana teori Skopos ini itu adalah bahasa Yunani yang bermakna purpose, aim, yaitu tujuan, yang pertama kali diperkenalkan oleh Vermeer. Vermeer ini adalah linguis Jerman, pada tahun 1970-an. Yang mana sebenarnya ketika kita ngomong purpose, kita ngomong aim, kita ngomong function, intention gitu, sebenarnya apa sih tujuan kita melakukan penerjemahan itu. Namun sebelum kita membahas lebih detail terkait apa sih sebenarnya teori Skopos dan bagaimana teori Skopos itu, kita belajar dulu terkait what is translation gitu kan, apa sih sebenarnya penerjemahan itu. Yang pertama, banyak sekali definisi terkait apa sih sebenarnya penerjemahan itu. Yang pertama yang saya kutip adalah penerjemahannya definisi dari Catford, sebenarnya apa sih translation, what is translation gitu kan. The replacement of a textual material in one language by equivalent textual material in another language. Ini kan masih mengganti teks dari bahasa sumber ke bahasa sasaran yang sepadan gitu kan, karena ada equivalent textual material. Tapi yang dimaksud textual material di sini, yang mana Catford itu masih fokus kepada bentuk linguistiknya gitu kan. Bentuk linguistiknya, textual material itu berkaitan dengan grammar dan leksis, aturan bahasa dan kosakata. Jadi jika mengikuti teori Catford ini, sebenarnya kita membahas linguistik yang secara spesifik diterapkan pada fenomena terjemahan. Ini lebih ke perbandingan dua bahasa dalam hal bentuk linguistiknya. Biasanya memang teman-teman ketika di kelas terjemahan ya memang kita masih belajar dalam tahapannya Catford ini, karena kita belajar menerjemahkan, kita mencari padanan aturan bahasa yang sepadan, kita mencari kosakata yang sepadan. Biasanya memang awal-awal kita akan belajar menerjemahkan ya dengan definisinya Catford ini gitu. Jadi supaya teman-teman juga lebih tahu proses menerjemahkan itu seperti apa gitu kan. Proses menerjemahkan bagaimana, kesulitan yang dihadapi dalam menerjemahkan, kemudian masalah apa saja yang dihadapi ketika menerjemahkan. Memang awal-awal ketika kita belajar ya kita masih menggunakan definisi dari Catford ini. Kemudian ada definisi dari Naida dan Tabor, itu
beliau menekankan kalau menerjemahkan itu mencipta ulang padanan alami terdekat dari pesan bahasa sumber dalam hal makna, dan kedua adalah gayanya. Jadi makna, pesan, kita berbicara masalah pesan, mengungkapkan kembali pesan sesuai yang sepadan di bahasa sasaran. Itu adalah apa namanya? Teorinya Naida. Jadi apa namanya? Kenapa kemudian ada teori Skopos? Itu sebenarnya diawali oleh keresahannya Katrina Reis. Jadi Reis itu kok apa namanya penerjemahan itu ya kita hanya mencari pesan yang mengungkapkan kembali pesan yang sepadan, kita mencari tataran makna bahasa apa aturan bahasa yang sepadan, kemudian kosakata yang sepadan gitu. Kemudian Reis mengungkapkan kalau translation itu adalah is an act of communication whereby the translator acts as medium. Jadi an act of communication and the translator is the medium. Jadi apa namanya penerjemah itu sebagai media gitu kan. Media apa gitu kan. Media yang menyampaikan fungsi dari teks tersebut. Kalau Reis itu mengatakan ideal translation, jadi itu terjemahan yang memiliki tujuan yang sepadan dengan target sasaran. Dalam hal apa? Dalam hal konten, konseptual, bentuk linguistik, dan fungsi komunikasi. Jadi setiap teks itu memiliki fungsi masing-masing. Apakah teks tersebut fungsi informatif, apakah teks tersebut vokatif atau ekspresif gitu. Jadi awal mulanya ada Skopos itu ya dari Reis ini. Reis menghubungkan penerjemahan dengan fungsi teks. Terjemahan dinilai dari seberapa sukses mentransfer fungsi teks sumber ke dalam teks sasaran. Kemudian apa namanya? Yang mencetus teori Skopos pertama kali adalah Vermeer ini. Vermeer dari Reis itu tadi yang ngomong masalah fungsi teks gitu kan. Kalau Vermeer ini mengatakan kalau dia melihat penerjemahan itu seperti kegiatan yang lainnya, pasti ada tujuannya gitu kan. Kalau sudah ngomong masalah tujuan, berarti kan kita ngomong juga masalah sebenarnya penerjemahannya ini untuk apa gitu kan. Kemudian penerjemahan ini siapa yang akan membaca? Pasti kita akan ngomong ke pembaca di bahasa sasaran. Jadi penerjemahan itu tergantung juga pada fungsi teks sasarannya. Fungsi teksnya bagaimana, tujuannya untuk apa, kemudian siapa yang akan baca. Itu apa namanya fokusnya Vermeer di teori Skopos. Jadi pesan harus diteruskan dari penulis utama ke pembaca sasaran. Jadi istilahnya jadi seperti apa fungsi penerjemah itu kan gitu. Menurut Vermeer itu adalah fungsi penerjemah itu ya apa namanya membantu untuk mencapai tujuan di bahasa sasaran karena itu tadi setiap teks itu memiliki tujuan. Jadi apa ya penerjemah itu laksana bisa jadi kita ngomongnya ada yang tahu bordes di kereta api yang menghubungkan gerbong 1 dengan gerbong 2 apa namanya gerbong 1 itu bahasa sumber, kemudian gerbong 2 bahasa sasaran. Jadi apa ya istilahnya penerjemah itu ya penengah gitu kan. Bisa jadi juga kita ngomong kalau penerjemah itu adalah jembatan ya, jembatan yang menghubungkan misalkan antara desa satu dengan desa yang lainnya. Kita butuh nih jembatan karena di situ ada sungai. Jadi apa namanya penerjemah ya sebagai penengah itu. Gitu. Oke, coba kita praktek untuk menerjemahkan kalimat ini. Bisa deh ditulis di chat box atau mungkin langsung ngomong. Kira-kira bagaimana mengartikannya ini? I love you but you don't. Kira-kira diartikan seperti apa? Ada yang mau jawab atau di chat box ditulis juga boleh banget. Kira-kira menerjemahkannya bagaimana? Ada yang mau jawab? Aku cinta, itu dari Salma Nurbaiti. Aku cinta kamu, tetapi kamu tidak. Aku mencintaimu, tapi kamu tidak.
saya cinta kamu, tapi kamu enggak. Oke, berarti kalau kita menerjemahkan itu kita masih pada definisinya Catford sama Naida. Saya mencintaimu, tapi kamu tidak, gitu kan? Karena kita secara struktur bahasa, secara apa namanya aspek linguistiknya kita masih mengikuti. Saya mencintaimu, tapi kamu tidak. Tapi ketika saya ngomong begini, coba terjemahkan kalimat ini, tapi pembacanya adalah generasi ambyar. Wah, ini benar ini Pak Arwin. Salah satu apa namanya Pak Arwin ngomong bertepuk sebelah tangan. Saya ngomong ketika itu diterjemahkan di generasi ambyar, generasi milenial saat ini, tentu kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang apa ya, lebih familiar oleh mereka. Bisa jadi kita mengartikannya oke. Kukira cinta, ternyata pelarian saja. Pak Arwin juga bilang cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, bisa jadi kita mengartikannya demikian karena kita punya tujuan, yaitu tadi pembacanya ternyata generasi milenial yang apa namanya yang baca adalah anak-anak zaman saat ini begitu. Coba kita tes lagi ya, apa namanya? Kira-kira bagaimana mengartikannya ini? To love someone we cannot have. Cinta tak harus memiliki ngimpi. Wah, bener banget apa namanya, bisa diartikan bermacam-macam kan karena apa namanya, beda kasta kalau ya Mas Dedi. Betul banget, apa namanya, jadi kita mengartikannya tidak harus kita mengartikannya dengan apa namanya, mencintai gitu kan, mencintai. Maaf, kok saya apa namanya, maaf, mencintai seseorang yang tidak bisa kita miliki ini kan masih terlalu literal sekali karena kita apa namanya masih berpaku pada aspek linguistiknya itu tadi. Tapi kita juga bisa mengartikannya cinta dalam hati atau mencintaimu dalam sepi. Kayak tadi ada apa Bu Biba juga bilang ngimpi. Aku terlalu Indomie untuk kamu yang lemoni loh. Jadi apa namanya menerjemahkan bisa sangat bebas karena yaitu tadi kita fokusnya kepada tujuannya sebenarnya siapa sih yang akan membaca hasil terjemahan kita gitu kan. Tidak harus menerjemahkan secara literal. Gitu. Oke, apa namanya? Lanjut. Jadi inti dari Scopus teori itu tadi apa namanya kita fokus kepada tujuannya. Kalau sudah ngomong masalah tujuan, berarti kita ngomong masalah fungsi dari teks tersebut, kemudian siapa yang akan membaca teks tersebut. Kalau ngomong masalah tujuan, apa namanya teori Scopus ini juga dikembangkan oleh beberapa ahli, salah satunya juga Christine North. Ini juga salah satu dari apa namanya Jerman linguist gitu kan. Apa namanya di sini ada three possible kinds of purpose. Ada 3 kemungkinan tujuan. Tujuan yang pertama adalah the general purpose aimed at by the translator in the translation process, yang mana tujuan penerjemah itu sendiri sebenarnya apa sih gitu kan, kenapa kok penerjemah itu melakukan penerjemahan. Bisa jadi tujuan penerjemah tersebut ya memang ini adalah apa namanya profesinya, jadi dia harus menerjemahkan untuk menyambung hidup. Jadi apa sih general purpose-nya dari penerjemah itu. Kemudian purpose yang lain adalah the communicative purpose aimed at by the target text in the target situation, yang mana tujuan komunikasi dari penerjemahan teks tersebut di dalam teks sasaran. Seperti contoh misalkan gini, kita mau menerjemahkan secara manual ya, teks untuk mengaplikasikan kamera misalkan begitu. Berarti kan sasaran kita apa? Sasaran berarti pembaca harus bisa mempraktekkan bagaimana mengoperasikan kamera. Itu adalah communicative purpose. Kemudian yang terakhir adalah the purpose aimed at by a particular translation strategy or procedure. Yang mana untuk menggunakan strategi atau prosedur penerjemahan, kita bisa menentukan strategi dan prosedur tertentu pada tujuan tertentu. Misalkan kita mau menerjemahkan karya sastra atau
teks drama. Oke, kita adaptasi kita adaptasi penerjemahan adaptasi gitu kan, misalkan seperti itu. Jadi dari tujuan tertentu kita bisa menentukan teknik dan strategi tertentu. Meskipun di sini ada beberapa purpose ya, 3 purpose, tapi sebenarnya secara general tujuan teks itu ya ada di teks bahasa sasaran itu tadi, bagaimana pembaca bisa memahami teks di bahasa sasaran ini, hasil terjemahan kita gitu. Jadi aspek keterbacaan itu menjadi poin yang sangat penting di Scopus teori ini, karena memang kita fokusnya apakah tujuan ini bisa tersampaikan dengan baik kepada pembaca gitu. Kemudian ada beberapa peraturan di teori Scopus ini. Di sini ada 6 rules tentang teori Scopus. Yang pertama adalah a translatum or target text is determined by its scopus. Ini kan hasil teks terjemahan, teks sasaran ditentukan oleh tujuannya, oleh scopusnya. Seperti contoh di sini, ada source language. Mula-mula kulit ubi kayu dihilangkan, kemudian dijemur sampai kering, namanya gaplek. Ada yang tahu gaplek? Ada yang tahu gaplek? Kayaknya mahasiswa nggak tahu ya gaplek. Ini makanan yang dari ubi, dari ubi yang dijemur, yang dikeringkan. Di sini hasil teks terjemahan atau teks sasaran ditentukan oleh scopusnya kan gitu, oleh tujuannya. Di source language ini kita harus mengetahui sebenarnya teks ini fungsinya untuk apa? Apakah ini informatif, apakah ini instruktif, apakah ini teks vokatif, apakah ini teks deskriptif, begitu kan? Misalkan kita tahu kalau ini adalah untuk instruktif gitu kan, untuk instruktif. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris, kalau instruktif di bahasa Inggris kan kita tahu pasti imperatif. Kalau imperatif pasti itu menggunakan verb 1. Jadi pasti akan diterjemahkan firstly, remove the cassava skin and put it under the sun to dry. This is called gaplek. Jadi menggunakan verb 1 karena itu adalah teks vokatif yang berupa instruksi. Jadi kan kita tidak mungkin menggunakan pasif, meskipun di source language itu di situ ada imbuhan dihilangkan. Tapi ketika itu adalah instruktif, yang mana di bahasa Inggris kalau instruktif itu menggunakan verb 1, ya berarti kita menggunakan verb 1. Beda lagi kalau fungsi teksnya itu berupa informatif gitu kan, untuk mendeskripsikan, berarti kan kulit ubinya dihilangkan, kemudian dijemur. Jadi akan tetap menggunakan passive voice di situ. Seperti target language yang kedua. Firstly, the cassava skin is removed, then it is put under the sun to dry, it is called gaplek. Jadi memang kita harus tahu dulu tujuannya apa sih teks tersebut gitu kan. Meskipun ada beberapa teks yang memang sudah pasti seperti ya teks hukum, ya memang otomatis harus demikian gitu kan. Teks sastra juga demikian gitu. Tapi ada beberapa teks misalkan kayak teks marketing dan sebagainya, kita juga harus tahu fungsi teks tersebut apa gitu. Terus contohnya lagi misalkan tujuan tadi pembacanya misalkan kita mau menerjemahkan kata spine gitu kan. Misalkan pembacanya itu adalah orang-orang yang memang sudah ahli di bidang biologi, yang paham istilah ilmiah, ya kita bisa mengartikannya dengan spina gitu kan. Tapi kalau yang membaca adalah pembaca yang umum gitu kan, publik gitu kan, ya belum tentu juga dia paham istilah itu. Jadi kita tidak menggunakan itu, tapi kita langsung menggunakan arti yang biasa yang lebih umum, misalkan kita artikan duri begitu. Jadi memang rule pertama adalah ditentukan berdasarkan tujuannya, scopusnya. Lanjut ke yang kedua, rule yang kedua. A target text is an oval of information in a target
culture and target language concerning concerning an overview of information in a source culture and source language. Jadi begini, teks sasaran itu merupakan pemberi informasi di dalam bahasa dan budaya sasaran yang berasal dari bahasa dan budaya sumber. Jadi apa ya? Kita menyamakan, misalkan source language di sini adalah dialeknya orang Negro Amerika ya, karena di situ I don't have no money, ada dua negatif sign di situ kan, ada don't, ada no. I don't have no money, brother, gitu kan. Misalkan pembacanya kita adalah orang Malang gitu kan, orang Malang ya otomatis kita harus menyesuaikan dengan budayanya orang Malang. Nggak mungkin kita mengartikannya gue kagak punya doku gitu kan, kita dialeknya orang Betawi kan tidak mungkin akan kita berikan kepada pembaca sasaran di Malang gitu. Tapi kalau di Malang ya otomatis kita akan menggunakan dialeknya orang Malang. Aku nggak punya uang rek, atau misalkan ayas gak duit-duit rek, ayas gak duit-duit ker lah. Kayak gitu berarti harus menyesuaikan budayanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah a target text does initiate an overview of information in a clearly reversible way. Jadi budaya sasaran yang terkandung di dalam hasil terjemahan tidak harus selalu sama dengan budaya pada bahasa sumber. Jadi di teori Scopus ini budaya pun menjadi aspek yang sangat penting setelah kita mengetahui fungsi, kita mengetahui tujuannya, kita harus tahu budayanya gitu. Jadi budaya bahasa sumber dan budaya bahasa sasaran menjadi poin penting di teori Scopus ini. Contoh yang ini tadi, budaya sasaran yang terkandung di dalam hasil terjemahan tidak harus selalu sama dengan budaya pada bahasa sumber. Misalkan contoh kita selamat malam, ya sudah di Indonesia selamat malam, ya sudah selamat malam gitu kan. Ya kita akan mengutarakan selamat malam begitu. Tapi ketika kita terjemahkan ke bahasa Inggris bisa jadi berbeda. Misalkan selamat malam kita baru datang, kita baru bertemu, kita ngomongnya good evening. Tapi kalau kita berpisah kita ngomongnya good night. Jadi tidak harus selalu sama dengan bahasa sumber. Jadi disesuaikan di bahasa sasarannya. Kemudian selanjutnya adalah a target text must be internally coherent. Must be internally coherent. Apa sih sebenarnya must be internally coherent di sini? Itu adalah intratextual coherence. Yang mana teks terjemahan itu sesuai dengan situasi atau kondisi pembaca sasaran. Jadi harus sesuai situasi komunikatif dan situasi budaya ketika teks tersebut dibaca. Kemudian peraturan yang kelima adalah target text must be coherent with the source text. Jadi kalau ini istilahnya adalah intertextual coherent. Intertextual coherent yang mana teks sasaran dan teks sumber itu harus memiliki benang merah yang sama. Jadi informasi yang terkandung antara teks sumber dengan teks sasaran itu harus sama. Contohnya ya kalau misalkan kita mau menerjemahkan berita berarti informasi yang terkandung di dalam berita tersebut di bahasa sumber juga harus diungkapkan kembali di bahasa sasaran gitu, sehingga keorisinalan berita itu tetap terjaga dan tidak menyimpang. Jadi apa yang ada di bahasa sumber ya dijelaskan lagi di bahasa sasaran. Jadi harus koheren tadi. Jadi intertekstual itu masuk ke intratekstual gitu. Sebagai seorang penerjemah ya kita menerjemahkan teks itu harus transformasi baik itu informasi, pesan ataupun budaya dan situasi yang terkandung dalam teks sasaran, kemudian kita proses dan kita memilih kata-kata yang tepat untuk disuarakan kembali, begitu. Kemudian yang tadi kan saya bilang ada 6 rule, yang ke-6 ya berarti rule itu harus berurutan gitu. Yang pertama kita tahu fungsinya apa, siapa yang baca hasil terjemahan ini gitu kan. Kemudian dilanjutkan dengan pemahaman budayanya harus sesuai di bahasa sasaran, karena memang teks terjemahan itu yang merupakan gambaran dari budaya di teks
teks terjemahan tersebut, kemudian disesuaikan budayanya, baru kemudian kita sesuaikan kembali konteks situasi dan kondisi pembaca sasaran. Gitu. Memang biasanya teori Skopos ini itu diberikan di akhir karena biasanya teman-teman di kelas itu pasti akan belajar menerjemahkan ya, dan kita belajar menerjemahkan ya biasanya pun saya juga tidak akan memberikan instruksi yang terjemahkan ini, yang membaca adalah ini, saya juga memberikan demikian karena memang mahasiswa kita masih tahap belajar bagaimana lebih peka untuk menerjemahkan. Karena ketika menerjemahkan itu kan itu ya kita menerjemahkannya ya feeling gitu. Kita memilih kata-kata ini yang pas, tapi harus sesuai dengan itu tadi, tujuan teksnya itu apa. Di situ kan pasti nanti ada translation brief ya, kira-kira apa batasan-batasannya ini untuk siapa, kemudian fungsinya untuk apa, begitu. Jadi, dari teori Skopos ini, mungkin teman-teman kalau mau mengambil tema dalam penelitian di skripsi, biasanya kan teman-teman hanya, menganalisa misalkan ini, teks ini pakai strategi apa, metodenya apa yang digunakan. Nah, ini bisa digabungkan dengan sebenarnya fungsi teks tersebut untuk apa, sehingga misalkan teks tersebut fungsinya ini, strategi ini yang harus dilakukan. Jadi akhirnya, bisa mengembangkan penelitiannya ke arah tersebut gitu. Kesimpulan dari penjelasan saya, jadi penguasaan teori dan aplikasi teori Skopos dalam penerjemahan itu menjadi hal yang harus dimiliki oleh penerjemah, tapi memahami sebuah teks itu tidak cukup hanya pada pengetahuan tentang makna kata, struktur sintaktik maupun semantik, tapi tujuan dan sosial budaya masyarakat tempat bahasa yang bersangkutan itu juga sangat diperlukan. Jadi kita harus tahu tujuannya, kemudian budaya di teks bahasa sasaran pembacanya kita itu nanti siapa gitu, kita juga harus tahu. Karena di teori Skopos ini pembaca itu menjadi poin penting dan aspek keterbacaan itu sangat penting. Berikut beberapa referensi, teman-teman juga bisa nanti belajar lebih di beberapa referensi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.